Bapak! Pak! Bapak bangun, Pak! Menurutku, Pak Hendra itu meninggal bukan secara alami, tapi dibunuh. Seseorang pasti nggak mungkin rahasia yang ingin terbongkar. Rahasia apa maksudnya? Sebenarnya, Pak Hendra lah yang membunuh Mas Amir. Sakinah, kamu harus tahu. Aku seharusnya nggak kehilangan anak aku. Seandainya kamu bilang siapa pembunuh Amir, pasti anak aku nggak jadi korban. Mas, maafin aku. Lepas. Lihat itu, Bu. Lihat mereka. Dasar nggak punya malu. Lenyapkan mereka. Biar Bisma dan perempuan itu menyusul Hendra ayahnya. Habisi mereka. Baiklah. Kalau kamu memang nggak bisa terima, ini memang salahku, Mas. Harusnya aku kasih tahu kamu setelah aku tahu yang sebenarnya. Baik, Bu. Jangan kamu. Kamu tidak boleh mengotori tangan kamu dengan darah mereka. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ibu akan membalas dendam atas kematian Amir kakakmu. Sakinah. Aku minta maaf. Seharusnya aku mengerti perasaan kamu. Keluarga memang harus mengerti. Aku minta maaf. Bapak sudah dibunuh, Mas. Nggak punya siapa-siapa lain. Sekarang aku cuma sendiri. Anak-anakku sudah bukan begitu lagi. Semua dibawa sama Mas. Adikku, dia juga sudah meninggal. Cuma aku sendiri di dunia ini, Mas. Aku gak punya siapa-siapa, Mas. Sakinah, kamu dengar aku. Kamu bukan orang asing buat aku. Dan kamu gak sendirian. Kamu ingat, dulu kita pernah berjanji akan selalu dekat, tak terpisahkan. Kamu harus tahu aku gak akan pernah pergi dari sampingmu. Aku akan selalu ada di sampingmu. Percaya itu. mesra-mesra dengan mantan pacarmu. Rasakan ini. Aisyah, kita harus segera menguburkan jenazahnya Indra. Tahan dulu. Tahan. Tunggu dulu, Restu. Soalnya kejadian ini benar-benar aneh. Apa maksud kamu, Aisyah? Ini terlalu kebetulan, tau gak sih, Restu?
kematiannya itu bukan kematian seperti biasanya. Kita harus lidikin. Maksud kamu? Ya, seperti yang aku bilang tadi, Pak Hendra ini pasti dibunuh. Dan aku yakin yang membunuhnya adalah Mas Yudi. Jadi, kita tahan dulu pemakamannya. Kita harus cari tahu pasti apa penyebab Pak Hendra mati. Mila gimana? Kenapa kamu pergi, Nak? Mila, kemana anak aku? Kau bawa kemana, Mila? Kembalikan anak aku! Tangkap dia! Tangkap Risma! Baik, bos. Risma, lari! Risma, kamu harus pulang ke rumah. Mila nunggu kamu di rumah. Ayo cepat. Mila ada di rumah. Aku harus ambil Mila. Aku harus pulang. Mila. Mila ada di rumah. Mila. Mau lari kemana kamu, ha? Kemana? Lari kemana ini, ha? Pak, tolong anak saya ada di rumah. Saya mau ketemu sama Mila. Tolong jangan halangin saya ya. Tolong. Saya mohon. Saya mohon. Kita ke rumah sakit. Risma. 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 Aisyah, ada yang bilang kalau yang membunuh Amin itu adalah Pak Hendra. Ya Allah. Iya benar, Bu. Kenapa dia diam aja? Ini semua akibatnya yang menanggung keluarga kita. Pak Hendra memang sudah mau menyatakan semuanya, makanya sekarang dia dibunuh. Jadi kita sekarang akan melaporkan ke polisi supaya kematiannya tidak sia-sia, Bu. Ya sudah, kamu cepat pergi. Bersihkan nama kakak kamu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Bu, ibu harus bertahan hidup. Ibu nggak boleh mati, Bu. Ayo, suster, cepetan dong, suster. Maaf, Pak. Silakan tunggu di luar. Biarkan kami mengenangani pasien. Dokter itu orang tua saya, dokter. Saya harus ada di sampingnya, dokter. Saya harus lihat keadaannya. Beri kesempatan kami untuk menangani pasien, Pak. Kehadiran Bapak bisa mengganggu proses penanganan. Baik, dokter. Tapi kalau terjadi apa-apa sama ibu saya, dokter berurusan dengan saya. Oh, si Arif kok nggak telepon juga deh sampai sekarang. Aku pikir setelah bangun tidur bakal telepon aku. Ya, mungkin lagi banyak kerjaan kali.
Kamu lagi nunggu telepon dari Arif. Ini pembantu yang telepon aku. Tina, ada kabar gembira apa yang kamu sampaikan siang ini? Saya nggak tahu, Pak. Ini kabar baik. Apa kabar buruk buat Pak Yudi? Ya udah cepat bilang aja ada apa. Bu Rahayu, Pak. Bu Rahayu masuk rumah sakit. Dia menderita luka yang sangat parah, Pak. Akibat serangan dari Risma, istrinya Bisma. Oh ya. Kapan kejadiannya itu? Kejadiannya tadi siang, Pak. Dan sekarang Mas Arif nungguin Bu Rahayu di rumah sakit. Oke. Makasih informasinya. Iya, Pak. Mas, ada berita buruk. Berita buruk buat mereka. Kabar baik buat kita. Terutama kamu. Maksudnya? Berita apa sih? Bu Rahayu sedang dirawat di rumah sakit. Dan pria lemah kamu itu sedang menunggu dia di sana. Sakit apa emang? Alah, nggak penting dia sakit apa, aku sama sekali nggak peduli soal itu. Yang jelas, ini momentum yang baik dan pas buat kamu. Arif butuh seseorang. Dia butuh bahu untuk bersandar. Kamu tahu, selama ini pria lemah itu, dia tuh sangat bergantung sama ibunya. Sedikit aja ibunya luka, Arif ini langsung jatuh terpukul. Dia butuh seseorang untuk menghibur dan menemani dia. Saatnya kamu masuk. Baiklah, aku akan lakukan itu. Aku akan buat pria lemah itu semakin jatuh cinta sama aku. Dengan begitu, perlahan-lahan dia akan melupakan ibunya dalam kehidupannya. Satu darah. Aduh, mana sih itu perempuan? Larinya cepet banget. Cepet banget ya. Awas aja kalau ketangkep. Hei, kita kejar sono aja yuk. Ayo. Risma! Risma, kamu nggak apa-apa? Mila. Risma, ayo kita pulang. Kemana Mila? Kau bawa kemana Mila? Kembalikan anak aku. Kurang ajar. Berani-beraninya perempuan itu menyakitimu. Gak akan aku biarkan lolos. Asmara, kenapa dia ada di sini? Mas Arif, gimana kondisi ibu kamu? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Banyak orang yang lihat kalau ibu kamu dilempari batu sama perempuan gila, terus dilarikan ke rumah sakit. Makanya aku datang ke sini. Gimana kondisinya sekarang? Lukanya cukup parah, tapi ibu sekarang sedang dalam proses operasi. Kenapa ya? Orang itu tega melukai ibu kamu. Untung aja kamu cepat datang. Kalau enggak... Tapi nggak apa-apa kok. Dokter udah menangani semuanya. Dan terima kasih ya, kamu udah datang ke sini. Iya. Yang penting kamu sabar ya.
Semoga ibu kamu cepat sembuh. Aku akan temenin kamu sampai ibu kamu sembuh. Kamu tenang ya. Makasih ya, Asmara. Kamu udah baik banget sama aku. Iya, sama-sama. Kamu kemana? Ada yang perlu aku urus. Aku mau minta tolong sama kamu ya. Temenin ibu. Kalau operasinya udah selesai, kamu hubungin aku. Iya. Pak Hendra itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Coba Anda ceritakan lebih rinci bagaimana kronologi kejadian. Jadi begini Pak, Pak Hendra itu meninggal sangat mendadak. Dan sebelumnya beliau itu sangat segar bugar. Bahkan nggak ada tanda-tanda beliau punya penyakit tertentu. Iya betul, itu masih sehat-sehat aja. Setelah itu secara tiba-tiba dia meninggal. Terus kita menemukan dia di suatu tempat. Dan aku yakin Pak, Pak Hendra ini dibunuh. Apakah ada orang yang Anda curigai? Ada Pak, namanya Yudi. Baiklah, laporan Anda sudah kami terima. Segera akan kami tindaklanjuti untuk mengungkap kasus ini. Dan kami juga akan mencari bukti tentang kematian Hendra yang tidak wajar itu. Mohon bantuannya ya Pak ya. Iya, kami akan membantunya. Makasih. Nah, sama-sama. Mau apa kamu kesini Mas Arif? Kamu udah bekerja sama dengan Bisma membunuh Mas Amir. Dan sekarang kamu menjadikan bapakmu sendiri sebagai kambing hitam. Jangan sembarang menuduh kamu Mas. Aku udah tahu semuanya, Sakinah. Sekarang, kamu menghina kami dengan memamerkan kemesraan kalian depan umum. Kamu pikir aku tinggal diam, Sakinah? Ingat, Sakinah. Sampai kapanpun kamu tuh jandanya Amir. Sampai hari kiamat. Jadi kamu jangan macam-macam. Ingat, kalau ada siapapun di sini yang berani membantu Sakinah menguburkan bapaknya, aku sendiri yang akan mengubur orang itu dan keluarganya di lubang yang sama. Paham kalian? Ya Allah. Mas, kamu nggak bisa ngajak aku. Kalau perlu aku yang menguburkan sendiri bapakku. Aku nggak perlu bantuan kamu. Coba aja, Sakinah. Aku akan lihat nanti. Aku akan kembali ke sini. Keluar dari rumah sakit. Ya halo. Ya udah kalau gitu Kak Dinda. Makasih informasinya. Kak Dinda, Mbak Risma melukai ibu aku. Sekarang ibu aku lagi ada di rumah sakit. Nasib. Ya Allah, semoga ibu kamu baik-baik aja ya. Apa yang dilakukan Mbak Risma ya? Sekarang pasti Mas Arif tidak akan memaafkan kami semua. Aku harus bagaimana ini? Ayo cek sana yuk. Mbak, pada kemana orang-orang? Semua orang pada kamu. Mereka takut sama Arif. Jadi tadi Arif kesini. Arif mengancam siapapun yang membantu pemakaman bapak, mereka akan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Udah Mbak sabar ya. Tapi memang sebaiknya pemakaman Pak Hendra tidak berlangsung untuk saat ini. Karena lebih baik kita bawa Pak Hendra dulu ke rumah sakit untuk diotopsi. Otopsi? Iya. Karena menurut aku kematian Pak Hendra ini sangat tidak wajar Mbak. Dan kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi.
Dan sebentar lagi nanti akan ada surat dari kepolisian mengenai otopsi. Aku harap Kak Sakina mau tanda tangan biar kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita tidak akan membiarkan kematian Pak Hendra ini menjadi sia-sia. Gimana, Mbak? Iya. Aku setuju, Nisa. Yang kuat ya, Mbak. Tolong bawa Risma masuk. Jangan biarkan dia keluar. Saya pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Saya ada urusan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Wisma, tolong bantu Mbak Sakinah menguburkan Pak Hendra. Karena kita semua takut, kita semua diancam sama Pak Arif. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini Mas, tadi Pak Arif mengatakan siapapun yang membantu penguburan Pak Hendra, maka Pak Arif akan membunuh orang itu. Kami ketakutan Mas. Dasar kalian semua pengecut. Keluarga Bu Rahayu bisa dilawan, tapi kalian diem aja. Ya sudah, saya akan membantu menguburkan Pak Hendra. Kita lihat aja, Arif akan melakukan apa padaku. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, kapan sih kamu mau dengerin nasihat ibu? Tadi kan Arif bilang, dia mengancam kita. Sudahlah, kamu nggak usah ngurusin pemakaman Pak Hendra. Tapi Bu, Bisma, kamu nggak mau dengerin ibu. Semua masalah itu awalnya dari Pak Hendra. Dan dia diam aja. Dan ini semuanya kita yang harus bertanggung jawab. dengarkan dulu. Sudahlah, Bisma. Istri kamu perlu kamu rawat. Masalah kita juga sudah terlalu banyak. Apalagi kalau kita menantang keluarganya Rahayu. Pasti datang malapetaka. Memang itu yang kamu mau. Apa yang dilakukan Pak Hendra? Biar dia bertanggung jawabkan sama Allah. Yang penting sekarang, Sakinah membutuhkan aku, Bu. Aku harus pergi. Bisma, kita juga butuh kamu. Mas, aku mau ketemu ibu aku. Mas Restu dilarang masuk. Enggak, aku mau ketemu ibu aku. Gimana sih, Mas? Mau apa aku sih? Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Loh, Rif, ini ibu aku juga. Ibumu katamu. Terus tuh, seingat aku terakhir kamu yang bilang kalau ibu tuh bukan orang tuamu lagi. Arif, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Minggir. Keluar kamu. Keluar. Aku nggak mau lihat muka kamu di sini. Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Dan kamu jangan pernah mengakui ibu sebagai orang tua kamu lagi. Tolong, Mas. Tolong, aku mau ketemu ibu. Bawa dia keluar dari sini. Ayo, bawa keluar. Biarkan aku ketemu ibu sebentar aja. Ayo, apa sih? Kasih gua. Dari data postmortem ditemukan bahwa almarhum Pak Hendra meninggal secara wajar. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun sesuatu mencurigakan. Tapi Pak, Almarhum bukan korban pembunuhan, tapi meninggal secara alami. Tunggu, Pak. Penyebab kematian Pak Hendra apa? Serangan jantung. Serangan jantung? Nggak mungkin, Pak. Ini benar-benar nggak mungkin. Saya ketemu sama Pak Hendra sebelum dia meninggal. Dan nggak ada tanda-tanda kalau dia sakit. Semua data-datanya ada di sini, Bu. Silakan diperiksa. Berdasarkan otopsi, kami menutup kasus ini. Selamat siang. Ini nggak wajar, Mbak. Pasti ada terjadi sesuatu sama Pak Hendra. Gue yakin banget. iya Aisyah, aku juga berpikiran seperti itu. Semoga aja siapapun pelakunya yang membunuh Bapak, dia harus bertanggung jawab. Mbak Sakinah, bagaimana hasil otopsinya? Polisi bilang kematian Bapak, kematian yang wajar.
Dan kasus ini pun sudah ditutup, Restu. Gimana keadaan Ibu Rahayu? Kenapa? Kamu bisa ketemukan sama ibu kamu tadi? Sama sekali nggak bisa, Aisyah. Aku nggak diizinkan sama Arif. Sudah, kalian jangan bersedih lagi. Lebih baik sekarang kita bawa beliau pulang ke rumah. Dan harus segera kita makamkan. Bos, Sakinah bawa jenazah bapaknya dan akan segera dikuburkan. Siapa yang berani membantu Sakinah? Di situ ada Bisma, Aisyah, dan Mas Restu. Mau kemana kamu? Udah deh. Kamu tuh nggak usah repot-repot. Biar aja mereka melakukan itu. Udah, kamu tenang aja. Warga itu nggak akan ada yang bantuin mereka. Mas, sekarang ibu kamu ada di rumah sakit. Kalau sampai kamu keluar dari rumah sakit, demi kamu bertengkar sama adik kamu sendiri, apa yang ibu kamu nanti pikirkan? Baiklah. Kalau kamu yang melarang, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Inilah yang bikin kamu begitu menawan. Cek. Yap. Keluar. Ibu, gimana keadaannya ya? Semoga ibu baik-baik aja dan segera sembuh seperti biasa. Bukan sekali. Restu, anak yang ibu banggakan. Ibu kamu akan baik-baik saja. Setelah begitu banyak hal yang buruk ibu aku lakukan sama kamu, tapi kamu malah mendoakan yang baik-baik buat dia. Aku nggak pernah mendoakan yang buruk-buruk mengenai ibu kamu. Bahkan aku selalu berdoa semoga ibu kamu sehat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Mas, makasih banyak ya. Kamu udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf belum bisa bantu banyak. Mas, kamu tuh udah bantuin banyak banget buat aku. Di saat aku sendiri, dalam keadaan terpuruk seperti ini, kamu ada temenin aku. Makasih ya. Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya aku mau bertanding sekarang, Mas. Kamu bisa bantuin aku. Oke, yuk kita pergi sekarang. Pergi ke mana? Sama ibu kamu lah. Aisyah, tapi Nggak ada tapi-tapian ya. Jadi ayo. Aisyah. Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Aku kan udah bilang sama kamu bahwa Arif. Restu, nggak akan ada orang yang menghentikan kamu untuk ketemu sama ibu kamu. Tapi kamu dalam bahaya, Aisyah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ibu kamu lagi sakit loh di dalam. Masa kamu diam di sini aja? Ayo nggak apa-apa kok. Ayo.
sama kamu bahaya kalau kita kesini. Ya udah, ayo sekarang kita pulang. Aku akan mempertemukan kamu sama mama kamu. Ayo kita pulang. Kamu gak usah khawatir ya. Gimana ya? Kita harus cari cara untuk menyingkirkan Arif dari sana. Biar kamu masuk ke dalam. Gimana ya? Oh, aku ada ide. Kamu masuk sini dulu. Ayo cepetan. Mas Arif. Aisyah, berani kamu datang ke sini, ha? Aku pengen ngejenguk ibu yang selalu menyiksa aku. Kakak iparmu baru aja menyakiti ibuku. Kamu punya nyali datang ke sini, ha? Mau apa kamu? Mau mengejek kami? Bangun tuh. Aisyah! Restu, ada apa dia kesini? Kenapa dia menangis? Apapun yang Restu katakan, dia sudah melawanku. Dia pengkhianat keluarga kami. Dia telah berhenti memperlakukanku sebagaimana layaknya seorang ibu. Tetapi sepertinya Restu belum melupakan aku sepenuhnya. Masih ada rasa cintanya untukku. Dia masih mencintaiku sebagai ibunya. Tapi aku ingin Restu jadi milikku seutuhnya. Aku ingin dia menghapus Aisyah dari hatinya. Restu milikku, bukan milik perempuan kampung itu. Kau adalah ibu aku. Tapi sayang sekali kau tidak bisa membaca keinginan dan perasaan aku. Ibu tahu apa yang terbaik untukmu, Restu. Percayalah pada ibu. Ibu akan selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Dan Aisyah jelas bukan yang terbaik buat kamu. Aisyah, mau kemana kamu, ha? Kamu akan bisa lari sekarang. Kurang ajar kamu. Mau lari kemana kamu?
Enggak, aku nggak apa-apa kok. Tapi lebih baik sekarang kita kejar perempuan itu ya. Aisyah. Restu. Jangan tinggalkan ibu ya. Temani ibu di sini. Mau lari kemana kamu? Hah? Kamu pikir kamu bisa pergi gitu aja? Hah? Apa sih? Kasih dia pelajaran, Mas. Karena dia udah mempermainkan kita. Dengan senang hati. Berani-beraninya kamu Aisyah. Hah? Mimpi menjadi bagian dari keluarga Rahim. Dan kamu udah mempengaruhi Restu. Ajar. Rasakan ini. Kita apakan itu? Mas, pasien ini akan segera dioperasi. Kenapa kita nggak atur aja? Supaya Aisyah yang dioperasi. Asmara, kamu memang benar-benar luar biasa. Mas, kamu diem aja, ayo. Nanti keburu ada yang tahu. Ayo cepetan. Jangan lupa ini, Mas. Sebentar lagi, perempuan itu akan segera dioperasi. Cuma Tuhan yang tahu bagian tubuh mana yang akan diambil nanti. Gimana? Pembalasannya cukup setimpal kan? Ini semua sempurna. Idemu luar biasa semua. Ya udah, ayo kita pergi dari sini sebelum ada yang lihat nanti. Kasihan sekali Sakinah. Sampai seperti ini. Mas, kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Bukan apa-apa. Sakinah, sebaiknya kamu masuk ke dalam. Kamu lelah sekali. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Kamu nggak usah khawatir ya. Gak apa-apa. Lebih baik kamu istirahat sekarang ya. Kamu istirahat ya. Mas, seandainya Mas Amir waktu itu tidak merusak pernikahan kita pasti nggak. Sakinah, semuanya sudah terjadi. Kita nggak perlu lagi mungkin masa lalu. Waktu nggak bisa diputar. Sudah terlalu banyak air mata yang keluar. Kita nggak perlu nambahin lagi. Aku mohon kita jangan mengungkit masa lalu ya.
istirahat aja. Aku pergi. Mas, apa kamu nggak bisa nemenin aku lebih lama lagi? Tapi Risma, Risma kan ada ibu yang nemenin. Sedangkan aku cuma sendiri, Mas. Bapak baru saja meninggal. Aku di sini gak ada siapa-siapa. Sakinah, kamu dengar dulu. Kamu gak sendirian. Ada aku. Ada kami. Sekarang kalau kamu tinggalin aku, berarti aku sendirian di sini, Mas. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku janji. Kasihan Risma. Aku bisa merasakan bagaimana kehilangan anak. Ya Allah, Aisyah kemana sama Risma? Udah larut begini kok belum pulang ya? Lindungi anak-anakku ya Allah. Lindungi dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah, kasihan sekali Beningru. Kalau saja aku bisa membantunya ya Allah, pasti aku akan bantu. Operasi akan segera dimulai. Pasien harus kita bawa ke ruang operasi. Apa datanya udah diperiksa? Sudah. Akhirnya kita membereskan perempuan itu. Sekarang dia rasakan dinginnya ruang operasi. Ya, anak durhaka. Ngapain kamu di sini? Hah? Arif, masih berani kamu ke sini, hah? Baik kamu pergi dari sini. Jangan ganggu keluarga ini lagi. Arif, biarkan adikmu di sini. Tapi Bu, Biarkan adikmu kalau dia ingin menjenguk aku. Jangan kamu ganggu. Kalau dia mau pergi, juga jangan kamu halang-halangi. anak ini sudah berani kurang ajar sama ibu. Kurang ajar sama aku. Kurang ajar sama keluarga kita, Bu. Biarkan saja, Arif. Dia benar-benar pria lemah yang berada dalam kendali ibunya. Ya. Mana Aisyah? Aisyah, kamu di mana? Apa yang terjadi sama kamu? Aduh, tadi dia di sini. Sekarang di mana? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya?
Pasien tidak ada alergi obat apapun. Bagus. Kemana Aisyah pergi? Seharusnya yang mengangkat handphonenya. Tapi sekarang dia di mana? Telepon angkat dong. Apa Aisyah bisa ada di sampah? Apa yang terjadi sama Aisyah? Bu, perkenalkan Bu, ini Asmara. Halo Tante. Dia yang waktu itu menyelamatkan aku saat aku nyaris terbakar. Bu, jangan khawatir ya Bu. Aku tahu Ibu sayang banget sama Restu. Dan aku yakin pasti dia akan kembali, Bu. Restu sekarang memang lagi dibutakan sama cinta, Bu. Tapi aku yakin tak lama lagi pasti Restu kembali menjadi bagian dari keluarga kita. Dan aku janji, dengan cara apapun pasti dia kembali, Bu. Mau apa lagi anakmu balik ke sini? Apa dia mencari Aisyah? Dia nggak akan pernah bertemu dengan kekasihnya lagi. Nggak akan pernah lagi. Arif, aku mau bicara sama kamu. Silakan bicara, Restu. Gak di sini. Apapun yang kamu mau bicarakan, kamu bisa bicarakan di sini. Kamu nggak mau ganggu ibu kan? Bu, aku permisi sebentar ya. Apa yang sudah kamu lakukan sama Aisyah? Di mana dia sekarang? Aisyah? Memangnya terjadi apa sama Aisyah? Mana dia? Arif, kamu nggak usah pasang muka tidak bersalah. Aku tahu terjadi sesuatu sama Aisyah. Dan kalau Aisyah dalam bahaya itu pasti kamu dalangnya. Restu, apa ini caramu bersikap sama kakakmu sendiri? Hah? Setelah apa yang sudah kamu lakukan sama aku sudah lupa semua itu. Aku tidak peduli kamu tuh kakak aku atau bukan. Yang jelas aku tahu kamu tuh kurang ajar. Restu, boleh ngomong? Kamu jangan fitnah aku tanpa alasan dong. Ya mungkin aja Aisyah udah pulang. Mungkin aja anak itu udah sadar kalau itu udah gak pantas menikah dengan putra Rahayu. Apa kamu gak sadar-sadar sampai sekarang? Hah? Kalau Aisyah gak pantas buat kamu. Dia gak pantas dibandingkan dengan keluarga Rahayu. Diam gak? Aku nggak mau dengar sepatah kata pun tentang Aisyah dan bulan kotormu itu. Ya kita lihat aja besok. Mungkin kamu bisa ketemu Aisyah. Lupa jenazah yang kau kubur dengan tanganmu sendiri. Apa kamu bilang? Berani kamu ngomong kayak gitu? Coba katakan itu lagi. Coba ngomong sekali lagi. Nah, saya kubur. Bagus. Aku sudah mendapatkan kamu kembali. Kamu akan sangat bermanfaat buatku nanti.
bisa jadi senjata yang sangat berguna dalam perang kita. Barang-barang apa? Kamu bicara sama siapa? Aku bicara sama kakakku yang di Australia. Kita lagi bicara bisnis. Biasa, dia kan bisnismen. Oh, kamu punya kakak? Iya, nanti aku bakal kenalin kamu ya. Oke, kita kembali ke dalam ya. Iya. Sepertinya kita melakukan kesalahan. Kalau tidak mungkin sefatal ini. Kalau HP-nya Aisyah bisa ada di tempat sampah, lalu Aisyah di mana? Apa HP-nya Aisyah terjatuh? Tapi kenapa HP-nya Aisyah bisa terjatuh? Mungkin cuma ada satu kemungkinan aja. Dan semoga Aisyah ada di sana. Ya Restu, ada apa? Mas, apa Aisyah ada di sana? Aisyah? Restu, Aisyah nggak di sini. Bukannya dia bersama kamu ke rumah sakit? Kenapa tiba-tiba hilang sekarang? Restu, kamu apakan adikku? Mas, Aisyah tadi tiba-tiba hilang, Mas. Tiba-tiba hilang? Restu, mana mungkin orang tiba-tiba hilang? Oke, begini. Kamu tunggu di rumah sakit. Saya kesana sekarang. Ya baik, Mas. Baik, Mas. Bisma, Bu, kamu kemana? Hah? aku mau ke rumah sakit, Bu. Rumah sakit ada apa? Aisyah, Aisyah kemana? Justru itu, Bu. Barusan Restu nelfon aku. Dan dia menanyakan soal Aisyah. Padahal setahu aku Aisyah bersama dia, Bu. Aisyah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aisyah, ada apa dengan Aisyah? Ya Allah, semoga keluarga Rahayu tidak merencanakan apa-apa sama Aisyah. Ini semua gara-gara kamu, Bisma. Ibu sudah bilang berkali-kali, jangan macam-macam, jangan ada urusan sama orang-orang kotor itu. Ini yang akibatnya. Aku sekarang akan mencari Aisyah. Doakan saja semua baik-baik aja. Aisyah selamat. Ya Allah, Aisyah. Aku harus pergi. Ya Allah, Aisyah, lindungi anakku ya Allah. Ada yang salah ini. Kenapa pasien tidak merespon obat-obatnya seperti seharusnya? Susma, di sini tempat terakhir aku lihat Aisyah. Di sini? Kamu yakin? Ya, Mas. Kalau benar di sini, dia pasti ada di suatu tempat. Nggak mungkin jauh dari sini. Ada apa ini? Seharusnya pasien ini tidak menolak obat ini. Pasien ini sepertinya alergi obat tertentu, tapi tidak tertulis di data ini. Dok,
Dia tidak stabil, Dok. Suster, cek lagi keluar. Tolong cari informasi tentang pasien ini. Baik, Dok. Sabar, Bu. Ada apa, Pak? Anak saya kejang-kejang, Mas. Dan anak saya juga sakit parah. Harusnya hari ini udah dioperasi. Jam segini, Mas. Pak, Bu, kenapa pasien ada di sini? Loh, harusnya saya yang bertanya. Kenapa anak saya masih ada di sini? Harusnya kan anak saya kan sudah dioperasi hari ini. Tapi pasien udah dibawa ke ruang operasi, Pak. Dan dalam keadaan gawat. Malah saya kesini untuk mengecek apakah beliau punya alergi obat tertentu. Terus, kalau anak saya masih di sini, terus yang dibawa ke ruang operasi siapa? Mas Misbah, perasaan aku nggak enak. Apa mungkin itu Aisyah? Kita sudah mencari ke semua rumah sakit ini, ke sudut-sudut, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya kita membereskan perempuan itu. Sekarang dia rasakan dinginnya ruang operasi. Astagfirullahaladzim. Pasien itu Aisyah. Maksudnya, aku mendengar Arif menyebut ruang operasi. Pada saat itu dia sedang mengejar Aisyah. Operasi? Arif? Benar, Mas. Arif ada di sini. Pasti terjadi apa-apa sama Aisyah. Pasti Arif yang melakukannya. Pasti Arif yang menukar pasien itu sama Aisyah. Kita harus menggagalkan operasi itu. Aisyah dari kecil, dia alergi antibiotik. Alergi antibiotik? Iya, dari kecil Aisyah alergi antibiotik penisilin. Kalau sampai dokter salah memberikan antibiotik, nyawa Aisyah bisa terancam. Kita harus mencegahnya. Sekarang. Aisyah! Maaf, Pak. Bapak tidak boleh masuk. Operasi sedang berjalan langsung. Sebaiknya biar saya yang bicara di dalam. Kami harus masuk, suster. Biarkan kami masuk ke dalam. Suster, tolong, suster. Kami harus pastikan kalau dalam ini pasiennya itu adik saya atau bukan. Itu aja. Ya, saya tahu, Pak. Sebaiknya Bapak tunggu saja. Ada apa ini? Dokter harus menghentikan operasi ini sekarang juga. Di dalam ini adik saya, dok. Dan adik saya alergi penisilin. Apa? Pantas saja. Sekarang Bapak tenang dulu, biar saya yang menangani semuanya. Ya Allah, tolong selamatkan Aisyah. Tolong jangan biarkan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Pasien ini alergi penisilin. Sepertinya kita menangani pasien yang salah. Apa? Kalau begitu kita lakukan segera tindakan, Dok. Kondisi pasien semakin menurun. Ya Allah, bantu saya menyelamatkan pasien ini. Pasien tidak tertolong. Ya Allah, yang Maha Pelindung, lindungi keluargaku ya Allah. Lindungi anakku Aisyah ya Allah. Lindungi Aisyah dimanapun berada. Ya Allah.
Bagaimana, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Adik Anda tidak bertahan. Maksud dokter, adik saya? Dia sudah meninggal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Firasat apa lagi ini, ya Allah? Kok aku jadi ingat Aisyah? Aisyah. Aisyah. Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar kencang? Kamu jangan bercanda. Apa yang terjadi sama Aisyah? Apakah dia selamat, Dok? Kamu jangan bercanda sama aku ya. Dia sudah pergi. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi dia menyerah sebelum mendapatkan perawatan yang tepat. Dok, ini nggak mungkin, Dok. Adik saya nggak punya sakit apa-apa, Dok. Dia nggak mungkin meninggal, Dok. Dia masih hidup. Dokter salah. Dok, bilang kalau adik saya masih hidup, Dok. Dok, kembalikan adikku. Dok, Anda. Kamu membunuh dia. Kembalikan. Ada apa ini? Maaf, Pak. Ini rumah sakit. Bapak jangan ribut di sini. Dokter, sebaiknya dokter pergi dari sini. Dokter, dokter jangan pergi. Hei, pembunuh. Kembali kau. Dokter itu pembunuh. Dokter itu. Aisyah, kamu gimana? Aisyah. Dia memiliki nama Aisyah. Sama seperti nama istri junjungan Nabi. Aisyah. Aisyah. Jangan pergi, Aisyah. Jangan tinggalkan aku. Jangan meninggal, Aisyah, aku mohon. Gak mungkin. Ini pasti gak benar. Aisyah gak mungkin meninggal. Dia gak boleh ninggalin aku. Kenapa kamu tinggalin aku, Aisyah? Aisyah, bangun, Aisyah. Kamu nggak boleh pergi. Kamu jangan tinggalin aku, Aisyah. Engkau yang Maha Pengasih, lihatlah doa seorang ibu yang selalu mendoakan keluarganya. Kabulkanlah ya Allah, jangan biarkan doa seorang ibu tersia-sia. Amin. Kamu harus ingat, kita diciptakan untuk saling melengkapi. Seharusnya kita melakukan segala galanya bersama. Aku ingin setiap bintang yang jatuh di muka bumi ini, satu persatu luka yang ada di keluarga kami hilang. Sehingga tidak ada lagi yang saling membenci. Sehingga tidak ada lagi
di dalam keluarga kami dan mereka saling memaafkan. Doa bersama, hidup bersama, dan mati bersama. Gak boleh tinggalin aku kayak gini, Aisyah. Aisyah, kalau kamu bisa tinggalin aku begitu aja, aku akan menyusul kamu. Aku akan segera menyusul kamu, Aisyah. Ya Tuhan, dia masih hidup. Nadinya bergerak, dokter. Pasien masih hidup. Benar dokter. Saya melihat nadinya masih berdenyut. Coba saya cek. Ya, pasien merespon. Dia sudah sadar. Aisyah, Aisyah, aku yakin kamu masih hidup, Aisyah. Aisyah, Aisyah selamat, Mas. Aisyah masih hidup. Apa benar? Benar, Mas. Aisyah berhasil melewati masa kritis dan Aisyah masih hidup, Mas. Alhamdulillah. Aku tahu dia pasti kuat, dia pasti masih hidup. Aku tahu, Restu. Bagaimana Aisyah, dok? Untung kalian datang. Saya yakin kalianlah alasan pasien bertahan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau kalian tidak datang tepat waktu. Terima kasih banyak, dok. Dok, saya mau melihat adik saya, Aisyah. Boleh, dok? Silakan. Pasien sudah merespon kembali. Ya coba saya cek ya. Alhamdulillah ternyata pasien masih hidup. Dia sudah sadar. Restu. Aisyah, bilang sama aku, siapa yang melakukan ini? Aisyah, cepat katakan. Aisyah, mau kemana kamu, ha? Kamu akan bisa lari sekarang. Apa sih? Ngajar kamu. Mau lari kemana kamu? Mas Arif, sama perempuan itu, pasti mereka yang menukar aku dengan pasien yang dioperasi. Kalau aku beritahu yang sebenarnya, Mas Bisma pasti akan mencari Mas Arif. Kemudian mereka berkelahi lagi. Dan begitu seterusnya, nggak ada habis-habisnya. Sampai semuanya habis nggak tersisa. Aku yakin pelakunya adalah... Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak melihat wajahnya. Tapi aku yakin, pasti Arif. Karena nggak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sekeji ini. Kita harus bikin perhitungan sama dia. Mas, Restu, udahlah. Kalian jangan cari masalah lagi sama Mas Arif. Yang penting sekarang aku selamat. Tapi Aisyah... Ini salahku, Mas. Aku yang memprovokasi Mas Arif untuk keluar dari IGD. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Ini salah aku, Mas. Aku sudah terlalu bodoh. Aku membiarkan Aisyah memancing Arif supaya aku bisa ketemu ibu.
Jadi kamu sengaja? Hah? Kamu sengaja mengumpankan Aisyah? Bukan begitu ceritanya, Mas. Aku yang salah sebenarnya. Aku yang salah karena aku nggak minta izin sama Restu. Aku cuman ingin dia ketemu sama ibunya. Tapi aku nggak seharus biarkan itu terjadi. Aku harusnya nggak bisa biarkan kamu menghampiri monster itu. Udahlah Restu, semua ini kan sudah terjadi. Gak perlu kamu sesali seperti ini. Mas, aku mohon, kalau Mas Bisma masih sayang sama aku, jangan lakukan itu. Jangan membuat masalah lagi sama Mas Arif. Nggak mungkin Aisyah. Ini sudah keterlaluan. Mau sampai kapan sih, Mas? Kalau Mas melakukan kekesalan terus sama Mas Arif, pasti juga Mas Arif akan membalasnya. Baik. Aku akan ikuti saran kamu. Tapi kalau lain kali, dia masih berbuat ulah lagi. Mas Bisma, Restu, aku minta kalian berjanji. Jangan dendam lagi sama Mas Arif. Baik. Aku nggak akan balas dendam. Kalau gitu aku minta kalian bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan itu lagi. Baik. Aku berjanji demi Allah. Aku nggak akan menuntut balas. Maaf Pak, pasien butuh istirahat. Silakan menunggu di luar. Aisyah, kamu istirahat yang cukup ya. Biar cepat pulih. Biar kamu cepat pulang ketemu ibu. Aisyah, maafin aku. Aku sudah buat kamu seperti ini. Ini bukan salah kamu, Restu. Aku mencintai kamu, sayang. Aku juga. Ya udah. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Mas? Mas Bisma? Mas sudah mau pulang? Mas? Berani kamu membahayakan adikku Aisyah. Seharusnya kamu melindungi dia. Lihat sekarang. Lihat perbuatanmu. Pukul aja aku, Mas. Pukul aja sepuasnya. Mungkin itu udah terbaik buat kamu dan juga buat aku. Bisa-bisanya kamu. Bisa-bisanya kamu menemui perempuan itu. Hah? Perempuan yang gak punya hati dan perasaan. Mau sebenci apapun aku sama ibu aku, atas segala perbuatan yang dia sudah lakukan, dia adalah ibu aku, orang yang telah melahirkan aku, Mas. Jadi sebenci apapun aku sama dia, ada darah dia mengalir dalam tubuh aku, Mas. Iya, benar. Darah dia mengalir dalam darah ular. Kalian semua sama aja. Nggak ada bedanya, tau gak? Ternyata selama ini kamu pura-pura baik, kan? Tapi apa sekarang? Nggak ada bedanya. Sama aja kalian semuanya. Ular juga akan melahirkan ular. Ya, Mas. Kalau aku pura-pura, aku nggak mungkin membiarkan Mbak Risma melukai ibu aku. Tapi buktinya apa? Apa ada aku salahkan Mbak Risma? Enggak kan? Aku sama sekali tidak menyalahkan Mbak Risma. Aku hanya ingin ketemu sama ibu aku. Aku pengen lihat keadaannya dia. Rasa khawatir yang wajar muncul dari seorang anak yang pengen lihat keadaan ibunya sedang terluka, Mas. Gitu. Sekarang kamu pikir, apa mungkin aku meninggalkan Aisyah di sini dengan aman bersama kamu? Apa mungkin? Aku sudah tidak percaya lagi sama kamu. Mas, aku... Diam kamu. Sekali lagi aku lihat Aisyah dalam bahaya karena perbuatan kamu. Kamu adalah orang yang pertama aku cari. Ingat,